This conference Eh, will now be recorded. Oke, kemudian isi dari file presentasi saya pada pagi ini adalah yang pertama kita akan mengetahui latar belakang kenapa saya meneliti ini, kemudian lokasi penelitiannya, kemudian masuk kepada tektonik setting dari Meratus, kemudian klasifikasi subcekungan asam-asam dilihat dari tatanan tektonik dan strukturnya, kemudian geomorfologi dari kompleks Meratus, stratigrafi regional dan lokal, kemudian setting geologi lokal, sedimentologi analisis, hingga sintesis kita keluarkan model paleogeografinya, dan selanjutnya dari model paleogeografi yang kita bangun itu kita hubungkan dengan proses tektonik yang menimpa kompleks Meratus hingga pada akhirnya kita simpulkan seperti apa dan referensi yang saya gunakan. Yang pertama, kan bisa lihat di slide bahwa ada foto batu pasir kerikil ya, batu pasir kerikil yang di mana di foto sebelah kiri kita tahu bahwa ini fragmennya tidak hanya satu macam, tapi melainkan beberapa macam. Nah, ada fragmen yang menarik di sini, yaitu chert atau rijang. Kemudian saya juga menemukan di sini adanya granit, kemudian ada kuarsit, metamorf, kemudian beberapa spot kita temukan dengan batuan metamorf berupa gneiss. Nah, uniknya sebenarnya yang saya temukan ini sebenarnya hanya lokal saja, secara megaskopis itu lokal di salah satu pit di pit 14 Jaguar F-Pace ya. Ini sebenarnya namanya saya samarkan. Kemudian dari fragmen-fragmen yang ada di dalam batu pasir tersebut, fragmen berbagai macam jenis, ada fragmen sedimen, kemudian ophiolites, kemudian fragmen metamorf, dan batuan beku. Nah, kemudian dari situ kita curiga, wah ini cukup menarik ini sumbernya dari mana, kemudian proses pengendapannya seperti apa, kemudian paleokarennya bagaimana. Nah, apakah ada hubungannya dengan pengangkatan Meratus? Karena di situ kita melihat ada ophiolite. Nah, kalau ophiolite berarti kaitannya dengan Meratus, kemudian ada metamorf juga, source-nya dari mana? Ya basementnya yang sudah terangkat, yang jelas-jelas terlihat saat ini adalah Meratus gitu. Kemudian, nah ini adalah orogenik dari Meratus, Bapak Ibu sekalian. Jika kita melihat ada di sini itu ada dua cekungan yang memang secara karakteristik itu sama, mulai dari umur pengendapan, kemudian produk sedimentasi, produk litologi yang dihasilkan, itu secara umum dia sama, baik cekungan ini, baik yang gambar sebelah kiri maupun kanan ya, maksudnya adalah cekungan barito dan asam-asam besin. Nah, cekungan itu sebenarnya diapit oleh tiga tinggian. Pertama, squaner di sisi barat. Ya, squaner ini merupakan kalau kita bedah lagi, itu merupakan bagian dari Southwest Block yang pecahan dari Gondwana dari Australia yang jalan-jalan ke Indonesia ke arah utara, kemudian emplacement di Kalimantan kurang lebih sekitar Jurassic ya, Jurassic. Kemudian di sisi timurnya kita ada Paternoster mikrokontinen. Nah, Paternoster mikrokontinen ini di beberapa publikasi dia disebut atau similar dengan East Java mikrokontinen. Kemudian dua lempeng benua yang saling bertabrakan tersebut itu membentuk satu zona kolisi, atau di mana ketika ada zona kolisi antara benua dengan benua bertabrakan, kemudian damage zone-nya atau zona yang rusak batasnya itu merupakan sutur. Nah, kemudian apakah ada potensi bahwa tinggian-tinggian ini itu tererosi kemudian masuk kepada baik cekungan barito maupun cekungan asam-asam. Nah, kita kaitkan ke depan tadi, jika kita melihat fragmen, ada metamorf, ada ophiolites, ada batuan beku, ini sumbernya dari mana? Ya tentunya dari basement yang sudah terangkat. Nah, dari situ saya coba pengen menggali lebih dalam apa proses yang terjadi, kemudian
model paleogeografia gimana. Kemudian ini sebagai penanda bahwa Meratus itu sudah teruplift gitu. Kemudian lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian saya mengambil marker dari Jakarta saja yang mungkin familiar Indonesia. Jika kita mau menuju ke lokasi penelitian, maka kita akan menggunakan pesawat, ya. Kemudian dari Jakarta kurang lebih waktu tempuh via udara itu 1 jam 20 menit. Kemudian dari Banjarmasin, dari Lanut Samsudin Nur, kemudian kita akan menaiki mobil via darat ke arah Kintab namanya. Di daerah Kintab itu kurang lebih perjalanan 3 jam 155 kilo dengan jarak 155 kilo. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari peta sisi atas kiri ini seperti U ya. U ini sebenarnya kita mengitari dari ujung dari zona Meratus tersebut. Nah, kenapa tidak bisa lurus? Karena dia dihadang oleh zona Meratus yang sudah terangkat. Makanya pola jalannya seperti U gini. Kemudian kita masuk lagi ke peta di sebelah kiri bawah itu, teman-teman bisa lihat di sini ada pit 14, pit 13, pit 11, dan pit 10. Nah, namanya sebenarnya saya samarkan, cuman yang jadi fokus penelitian kita adalah di pit 14 ini, di pit 14 Hyundai i20 dan pit 14 Jaguar F-Pace. Pit ini ketika kita melakukan perjalanan dari kantor sebenarnya kurang lebih 20 menit saja, tidak jauh. Kemudian masuk kepada tektonik setting. Sebelum masuk kepada tektonik setting dari Meratus, saya ingin memaparkan sedikit mengenai siklus Wilson. Kenapa saya tampilkan? Karena 80 hingga mungkin 85% siklus Wilson ini tercapture dari proses dinamika tektonik yang ada di dunia. Nah, mulai yang pertama fase embriotik, yaitu fase rifting dari si kontinen keras itu, kerak benua, di mana ada rifting di inti benuanya. Kemudian ketika dia rifting membentuk kontinental, oceanic crust yang baru, maka dia akan saling menjauh atau divergen. Ketika sudah matang, maka salah satu lempeng yang sisi kiri ini dia akan subduction di bawah kerak benua, yang maka ketika dia subduction mengalami partial melting dan mengalami membentuk suatu jalur volcanic arc. Kemudian oceanic crust ini ya itu susunannya kurang lebih adalah peridot, kemudian basal, gabbro, kemudian ada chert di sana, kemudian juga ada siliceous shale atau silika dari lembung-lembung laut dalam. Nah, itu satu kelompok seri itu namanya oviolit. Kemudian ketika dia sudah mengalami pematangan dari subduction, kemudian lempeng benua yang di sebelah kanannya dia jalan karena ada subduksi di sebelah kirinya. Lambat laut dia jalan, kemudian ketika keduanya saling bertemu, maka mengalami ini collision, ya, collision. Ketika mengalami collision, maka di sana terjadi namanya thrust fault, ya, thrust fault. Kemudian sesar naik banyak di sana. Kemudian ketika stres itu terus berjalan, strainnya adalah pasti dia akan sebagai efek dari stres dia akan mengalami penebalan gerak. Nah, ketika penebalan gerak itu, maka lower crust yang di sini dia akan mengalami pendalaman hingga pada akhirnya pada suatu elevasi tertentu atau suatu depth tertentu karena gradient geothermal, maka dia akan mengalami partial melting dan kembali rifting. Nah, tidak lupa juga ketika di fase akhir itu ketika terjadi compression tadi ada namanya tectonic shaking. Tectonic shaking ini adalah tektonik yang akibat dari pembebanan sedimen yang ada di atasnya, juga dipicu akibat gaya kompresi. Jika kita melihat di gambar sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di sini ada sebenarnya familiar di kita semua bahwa siklus Wilson ini atau siklus pembentukan kerak samudera baru ini
itu sebenarnya contoh-contohnya ada di dunia. Yang paling populer contoh di subduction, salah satunya saat ini ya di Indonesia itu di tengah-tengah center of Pulau Jawanya, kemudian ada di Amerika Selatan di pegunungan Andes. Kemudian kalau untuk yang rifting, yang benua itu ada di Laut Merah. Nah, kemudian kalau passive margin tentunya ada di sisi sini, di belakang dari subduction ini. Nah, kalau teman-teman lihat di tengah-tengah antara dua benua, mega benua besar ini ya, itu ada jalur dari Mid Oceanic Ridge, di mana munculnya kerak-kerak Samudra Baru dari situ. Kemudian collision di mana? Tidak asing lagi, dan di telinga kita bahwa collision itu Himalaya itu terjadi collision yang sampai membumbungkan benua itu hingga ribuan meter. Kemudian masuk kepada tektonik Sundaland. Nah, Sundaland ini sebenarnya Kalimantan, Sumatera, kemudian Jawa sisi utara itu sebenarnya tepi dari southeast dari Sundaland. Nah, Sundaland ini ceritanya dulu adalah merupakan susunan dari kerak-kerak benua yang saling ketemu, saling bertabrakan, kemudian batas antara kedua kerak yang saling bertabrakan itu adalah namanya sutur. Nah, di sisi mulai dari zaman awal Jurassic hingga saat ini ada beberapa mikrokontinen di sini. Asalnya dari Gondwana, ya, terus ada yang dari Indochina, kemudian yang orange ini Southwest Borneo, ini lokasi kita sebenarnya, Southwest Borneo. Kemudian di sisi timurnya ada Sutur Meratus. Nah, Sutur Meratus ini merupakan sutur yang terbentuk antara Southwest Borneo tadi, yang dia merupakan kepingan bagian dari Argoland, ya, continental fragment dari Argoland, yang dia break off atau dia pecah dari sisi utara barat Australia, kemudian jalan emplacement ke nempel ke Sundaland sisi southeast, kemudian dia disusul oleh East Java Microcontinent atau Paternoster di awal Cretaceous. Kemudian jika kita melihat peta saat ini, tatanan tektonik itu sebenarnya banyak sutur. Setidaknya di Indonesia itu ada 6, salah satunya Meratus. Kemudian ada di Pulau Buton, kemudian ada di Banggai Sula, kemudian ada di Pegunungan Jayawijaya, kemudian ada juga di Timor, yaitu merupakan sutur dari kedua kerak benua yang saling bertabrakan. Nah, ini saya mensadur atau mengambil dari Ian Metcalfe di 2011. Kemudian sebenarnya lebih asik juga kalau kita mengungkap tektonik itu tidak hanya dari konsep paleomagnetik maupun umur, tapi maupun produk yang dihasilkan, tapi kita juga harus sebenarnya bisa menggunakan pendekatan fasies metamorf. Nah, jika dilihat gambar dari sisi kiri atas ini, maka teman-teman bisa melihat bahwa ini umur metamorf yang ada di Sundaland, ya, khususnya dalam hal ini menjadi fokus area adalah di Bangka-Lihat, kemudian di mana di Meratus, kemudian ada di Sulawesi itu tidak asing lagi Pandimala, Lantimojong, dan Pompangeo. Ini merupakan zona-zona akresi, entah itu collision ataupun itu subduction yang terjadi pada Mesozoikum. Kemudian jika kita lebih teliti lagi, lebih jeli lagi, oh ternyata metamorf yang ada di Meratus itu relatif lebih tua daripada yang ada di Sulawesi. Kemudian di sisi utaranya juga di Mangkalihat juga lebih tua daripada yang di Sulawesi. Nah, kemudian kalau kita masuk ke gambar yang di bawahnya, metamorf yang ada di Sulawesi itu lebih cocok kepada atau lebih seumur kepada metamorf yang ada di Karang Sambung dari produk fasies yang dihasilkan, dalam hal ini fasies metamorf. Nah, fasies metamorf itu yang dihasilkan adalah fasies-fasies yang memiliki pressure yang sangat tinggi, yang produknya adalah sekis biru atau sekis glaukovan. Kemudian masuk kepada di daerah Meratus itu sendiri, di gambar tengah ini, pada
zaman awal Jura terjadi subduction antara kerak samudra mesostatis menunjam di bawah Sundaland, dalam hal ini Southwest Block atau Squaner. Kemudian terjadilah magmatisme di situ. Ketika terjadi magmatisme di situ, maka di palungnya pasti dia akan membentuk suatu batuan metamorf, dalam hal ini facies high pressure, low temperature. Nah, kemudian pada awal kapur, akhir Jura atau awal kapur, Paternoster mulai nabrak. Nah, Paternoster ini mulai nabrak, kemudian di sana terbentuk juga facies metamorf yang high pressure, low temperature. Nah, kemudian puncak dari Paternoster ini nabrak ke Sundaland pada early Cretaceous ini terjadi penebalan kerak di sana. Ketika terjadi penebalan kerak, fasies yang high pressure dia turun menjadi medium pressure. Nah, high temperature, medium pressure, dan high temperature, low pressure. Di satu sisi, di belakangnya terjadi proses metamorfisme di daerah South Sulawesi, dalam hal ini kompleks Bandimala. Itu fasies yang dihasilkan adalah fasies high hingga very high pressure dari si zona subduction. Kemudian hingga akhir kapur, fasies ini masih berjalan. Fasies medium pressure itu masih berjalan di sisi 500. Kemudian di Bandimala dia puncaknya juga terjadi. Makanya kalau kita lihat ada dua zona akresi di sini, di Meratus dan di Bandimala, ini nama istilahnya adalah pasangan zona metamorf, yaitu yang diungkapkan oleh ahli tektonik Jepang tahun 1961 oleh Miyashiro. Ada mulai diusulkan namanya pair metamorphic atau pasangan dari zona metamorf. Nah, yang di awal tadi saya bilang high pressure itu produknya ada sekis biru, sekis glaukovan, kemudian yang medium pressure ini produknya adalah granulit. Nah, ini granulit ini sebenarnya kita temukan di mana, di Meratus itu, di daerah-daerah Kusan di utara Batu Licin, kemudian hingga mau sampai ke tanah Gregot sana banyak ditemukan produk-produk granulit. Kalau teman-teman tahu granulit itu sebenarnya kalau kita lihat batuannya dia seperti granit. Kemudian pada saat kita pecah batu tersebut isinya merah. Merah itu mineral garnet di sana, di banyak di dalamnya itu. Nah, di mana mineral garnet ini sebagai mineral penjerih proses metamorfik. Kalau kita masuk lagi kepada garnet itu terbentuk pada suhu berapa dan pressure berapa, kalau tidak salah saya pernah membaca salah satu tulisan itu, kalau tidak salah itu sekitar mulai terbentuk di 600 derajat Celcius dengan tekanan minimum itu sekitar 0,8 megapascal ya, atau setengah gigapascal, maaf, gigapascal. Oke. Oh iya, saya lupa. Tadi di kapur itu juga ada mulai terbentuk magmatisme di sini. Mulai terbentuk magmatisme alkalin di fase atau di fase collision antara Sundaland dan Paternoster. Nah, ini magmatisme di kapur ini sebenarnya terekam baik di Kalimantan Selatan. Produknya itu ada namanya formasi Haruyan, kemudian formasi Pudak, dan lain hal sebagainya. Kemudian yang seumur dengan itu pada saat akhir sedimen turbidite-nya adalah formasi Pitap, ada formasi Keramaian juga. Nah, ini masuk kepada klasifikasi cekungan dari subcekungan asam-asam, di mana kalau kita melihat seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa cekungan asam-asam ini diapit oleh dua tinggian basement. Nah, tinggian basement ini pulau laut basement tadi, dan satu lagi adalah Meratus basement. Ini kalau kita lihat klasifikasi dari Pak Morley di tahun 2006 masuk kepada Foreland Basin. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam, ternyata Foreland Basin juga ada, berdasarkan posisinya juga ada yang pro dan retro di belakangnya. Nah, kalau asam-asam basin itu ada di depannya, dia adalah pro Foreland, kemudian dan Barito Basin ada retro Foreland.
Kemudian juga di sini bisa dilihat bahwa ada struktur sesar-sesar naik. Dia naiknya berlawanan dengan arah compression-nya. Karena di sisi tengahnya itu adalah meratus basement yang dia memang stuck di situ. Kalau kita kaitkan terhadap analogi sandbox, ketika ada satu blok yang statis, kemudian kita kompresi dengan arah dari sebaliknya, kanan atau kirinya, maka struktur yang terbentuk dia relatively kemiringannya itu searah dengan sigma satunya. Kemudian di gambar atas ini sebenarnya itu ada cekungan-cekungan yang ada di Kalimantan pada umumnya. Di sini itu antara cekungan asam-asam dengan cekungan Kutai itu dibatasi oleh 1 mega sesar strike slip mendatar, ya, itu dari sesar Adang Lupar mendatar kiri. Kemudian di sisi baratnya itu ada cekungan pembuang, pusatnya di Oligocene, kemudian juga ada squander block di sini yang saya sebut dari bagian dari pecahan dari Sundaland. Kemudian di sisi timurnya dia ada langsung open ke Makassar Strait di sini bagian dari base-nya dari Paternoster Microcontinent. Kemudian masuk ke geomorfologi daerah Meratus. Nah, ini saya ambil dari Pak Joko Susilo, slide-nya di tahun 2012. Kemudian produk isinya Meratus itu yang saya sebut tadi adalah oviolit dan metamorf, ada batuan beku juga di sana. Kemudian juga kalau kita melihat dari rona perbukitannya, dia bervariasi dari yang berundulasi kuat hingga berundulasi lemah, dengan tentunya itu mencirikan karakteristik dari batuan yang terbentuk. Meratus ini dia terangkat hingga sampai 700 mdpl di atas muka air laut. Kemudian di sisi kanan bawah ini adalah pegunungan Meratus juga, tapi ini lebih tepatnya di Kota Baru, ya, di Pulau Laut. Dia dipisah oleh salah satu selat yang memisahkan antara Kota Baru dan Kalimantan Selatan. Kemudian masuk ke regional stratigrafi. Nah, saya sedikit cerita dari fase regional di cekungan asam-asam ini sebenarnya dengan cekungan Barito sama, di mana pada saat pengendapan awalnya dia berumur Eosen tengah hingga Oligocene, dia terendapkan formasi tanjung di situ. Formasi tanjung ini produknya ada mulai dari alluvial fan hingga shell. Bagian atasnya tanjung nanti ada shell marine, tepi-tepian dari shell itu penjiri ketika dia akan mau pindah atau move ke formasi berai. Kemudian ini diendapkan pada fase cekungannya mengalami rifting. Kemudian kalau kita melihat lagi, kita baca lagi di salah satu publikasinya Witz, itu mengatakan bahwa pendalaman cekungan pada saat si Barito dan asam-asam itu dia ada di center di kelurusan dari zona Meratus itu, sehingga ketika itu yang terdalam maka sedimen source-nya bisa dari selatan, barat maupun timur. Kemudian pada saat tectonic rifting itu selesai, kemudian fase berikutnya adalah fase transgresi. Fase transgresi di mana terjadi ketika si base cekungan itu dia terus mengalami pendalaman karena fase tektonik, kemudian rate sedimentasi dari darat berkurang, sehingga ketika ini mengalami base dari cekungan itu mengalami pendalaman, kemudian rate sedimentasi dari darat berkurang, akhirnya banjir masuk ke daratan sehingga transgresif menggenang dari semua daerah cekungan Barito dan asam-asam. Di sana di shelf itu tumbuh karbonat berai dan itu cukup masif penyebarannya. Hampir di semua area cekungan itu ada formasi berai, walaupun sebenarnya kalau kita tinjau lagi dari pengendapan sirif, dia tidak melulu langsung memanjang bisa sampai puluhan kilo, tapi bisa saja jenisnya itu patch reef ataupun table reef ataupun yang lebih luas lagi. Kemudian ketika fase transgresif pengendapan si berai itu selesai, fase berikutnya adalah fase regresi dari si Warukin. Mulai di situ terbentuk pengendapan si formasi Warukin yang terendapkan di lingkungan fluvial hingga deltaik. Nah, fase regresi ini
saya berpikiran bahwa ini berkaitan dengan tektonik uplift dari entah itu squaner ataupun si meratusnya. Kenapa? Karena dari ciri-ciri batu baranya nanti di Warukin bisa dilihat dia relatively lebih tebal, kemudian channel-channelnya dia juga lebih dalam, lebih lebar, kemudian batu baranya juga ada partingnya. Jadi ketika batu bara itu diendapkan secara allochthon gitu, dia pasti akan ada fase fase istirahat, dia dibatasi oleh parting. Nah, ketika batu bara tebal, maka sedimen supply-nya tentu akan itu melimpah, sedimen supply-nya itu berkaitan dengan source-nya. Source-nya berarti dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan itu ternyata menurut para orang ahli migas itu di dalam cross section seismiknya memang ada satu di bagian cekungan terdalam itu mengalami inversi dan itu terekam di sini inversi kurang lebih di 13,5 juta tahun yang lalu. Kemudian masuk kepada ini adalah sebaran batuan tersier ya, formasi-formasi tersier atau Kenozoikum dari range dari Tanjung hingga Dahor. Nah, jika menurut Witz ini adalah di area utara ini early uplift ya, ini beliau mengatakan early uplift di sini berkaitan dengan rotasi si Pulau Kalimantan yang anti clockwise itu, kemudian di Kalimantan Timur pada saat middle early Miocene hingga middle Miocene dia mengalami deformasi di daerah pinggiran kucingnya sehingga terjadi persamaan pengangkatan di situ antara di tengah-tengah Miocene itu. Nah, ini nanti juga bisa dilihat teman-teman bahwa di sini itu secara topografi memang dia relatif lebih tinggi gitu hingga warna coklat seperti ini. Kemudian kalau penilaian saya itu ada di formasi Warukin di sebelah barat dayanya ya di sini. Kemudian ini cukup jauh. Nah, apakah nanti kita buktikan apakah benar memang uplift-nya itu dari arah northeast. Kemudian terakhirnya itu di daerah saya. Gitu. Oke, kemudian ini masuk kepada stratigrafi lokal atau stratigrafi mungkin di daerah penelitian. Nah, bisa dilihat di sini itu SIM-nya tebal-tebal di bagian atas, kemudian kolom dari penelitian atau kolom stratigrafi dari penelitian itu di sini di atas dari SIM namanya SIM BL1, kemudian ini coba saya delineasi pola-pola channel yang amalgamasi di sini di atas SIM BL1 ini. Kemudian juga kalau kita melihat di gambar bawah itu dari facies atau lingkungan pengendapan dari si floodplain, kemudian dia berubah menjadi mudflat, mulai dari fluvial hingga ke daerah tidal. Kemudian masuk ke daerah geologi setting, kita bisa lihat di sini, ini merupakan bagian dari peta geologi regional lembar Banjarmasin. Kemudian kalau kita plot ke dalam peta geologi tersebut, masuk kepada formasi Warukin, dan ini adalah peta geologi lokalnya, di mana sen yang menjadi fokus penelitian itu adalah sen yang kuning ini. Kemudian masuk kepada sedimentology analysis. Ini yang sebenarnya yang menarik, yang mau saya sampaikan di sini adalah jika kita melihat coal seam tebal di sini, ini di sini ada interplay ya, ada play-play yang memang setiap fase pengendapan dia dibatasi oleh satu marker layer di sini. Kemudian jika kita insert lagi, ternyata di atasnya itu bagian dari seam itu ternyata terdapat channel atau saluran purba yang dia saling menjahit atau saling memotong, ini namanya facies channel belt yang saling teramalgamasi. Kemudian kita melihat lagi di dalam channel ternyata jelas ada kelurusan dari basal lag-nya atau lag deposit dari bottom of channel tersebut. Nah, ini istilahnya adalah lateral akresi di main channel-nya. Kemudian di atas dari channel itu kita temukan ternyata ada interkalasi antara batu lempung dengan sisipan tipis batu pasir yang dia ada kuarsitnya banyak di situ. Kemudian juga ada pecahan-pecahan tanaman atau organik karbon yang ada di situ. Kemudian juga kita ternyata kalau insert lagi ke dalamnya, oh ternyata ada ini
skolitos atau vertical burrow. Ini adalah merupakan trace fosil jejak dari biota-biota sebagai efek atau respon dari energi pengendapan yang terjadi pada saat itu. Kemudian di sisi ini, di sebelah gambar 3 ini ada facies sandflat dan mudflat, di mana facies sandflat ini identik dengan flasher, kalau mudflat ini identik dengan lenticular. Kemudian kalau kita lihat lagi kepada facies Mars atau Valpen, ternyata di bawah lapisan batu bara sim-sim ini, ternyata masih terdapat sisa-sisa akar. Nah, sisa-sisa akar. Kemudian sisa-sisa akar itu yang menunjukkan atau memperkuat bahwa batu bara memang source-nya adalah dari tanaman atau pohon. Kemudian fase satu lagi adalah fase tidal sandbar. Kenapa tidal? Kenapa selain dia mengkasar ke atas fasies bar, dia ada namanya di sini madrip. Madrip itu ketika terjadi kondisi pengendapan yang energinya rendah, maka yang suspensi atau yang mengendap di sana lempung karena energinya itu yang terjadi rendah. Kemudian kalau kita plotting lagi ke lingkungan pengendapan, maka kita bisa temukan bahwa fasies yang batu bara ini dia pengendapannya di daerah Mars, daerah Swam, daerah Falkland. Kemudian fasies channel ini ternyata ada di main channelnya, di fluvial channelnya. Kemudian fasies tidal sandbar yang berdekatan dengan fasies dari sandflat maupun mudflat, ternyata dia di mulut estuaringnya, bar di mulut estuaringnya. Kemudian terkait dengan vertical burrow, ya ini karena dia di fasies di daerah transisi, ketika energi menyerang daerah pengendapan dia, maka si biota-biota itu akan dia ngumpet masuk ke dalam sehingga terjadi trace fosil vertical burrow. Nah, kemudian kita masuk lagi, ternyata batu pasir yang dilakukan di channel yang amalgamasi itu tadi, fragmennya melimpah jenisnya. Ada chert, ada andesit, ada serpentinit, ada granit. Tapi yang menarik di sini saya tidak menemukan fasies atau batuan metamorf granulit. Ya. Granulit di mana tadi kalau kita singgung di awal adalah fasies yang terjadi akibat fasies metamorf terjadi akibat didukung dari penebalan kerak paternoster atau kerak benua yang collision dengan southwest block. Kemudian ini ada lenticular, kemudian ini plant debris di bagian base channelnya, kemudian ada score juga di bawah sini, kemudian kita bisa melihat parting atau amber yang ada di bagian tengah dari batu bara. Kita plotting lagi masuk ke lingkungan pengendapan Eustarin, posisinya ada di sini. Next. Nah, channelnya, oke, akan kita bahas channel lebih mendetail di sini. Channel di bagian dasar dia ada intraclass slag deposit, di situ ada quartzite, ada batu bara, kemudian ada chert juga, kemudian dia diendapkan di fasies lingkungan channel yang saling memotong atau amalgamasi, dan di bawah ini adalah gambar lokasi kemenerusan dari lapisan batu pasir sandnya itu. Kalau ini kurang lebih panjangnya sekitar 1,1 kilo atau sekitar 10 blok, kurang lebih hampir 10 blok, di mana ini blok 21 hingga blok 31 di sini. Nah, dari sandstone ini kita bisa melihat sandstone ini dia menerus ya, kontinu ke arah timur sini. Nah, ini fotonya ke arah selatan, dia menerus ke arah timur dan dia saling amalgamasi, saling memotong gitu. Kemudian tadi kita udah bahas channel, kita sekarang coba bahas sandbarnya. Nah, ada sandbar yang menurut saya ini terisolasi, dia dikepung oleh batu lempung dari produk swam, makanya saya namakan mud swam blanket di sini. Nah, ketika kita melihat di sini ada sand, maka yang dikepung oleh lempung itu
Nah, apakah ini isolated sandbar atau bagian dari crevasse play? Tapi yang jelas coba kita masuk lebih dalam lagi. Ternyata pada saat pembentukan isolated sandbar ini ternyata ada fase-fasenya. Oh, ternyata fase pertama dia fase embriotik. Nah, fase embrio itu fase-fase di mana tumbuhan tanaman-tanaman itu mulai hancur, roboh, tersedimentasi, fase-fase low energy. Kemudian di sini kita bisa melihat interkalasi antara batu lanau, ya, lanau dengan plant debris di sini. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini di sandbar ini, ternyata dia foreset dari crossbedding atau lapisan dari crossbeddingnya itu cukup besar ya, karena ini kalau kita melihat skala 1 meter saja bentuknya lebarnya 1 meter, dia foresetnya udah seperti ini. Terus ini ada struktur juga join di setiap bukan setiap di paralel terhadap foreset di sini. Kemudian ini ada jalan howlingnya di sebelah kirinya gambar ini. Kemudian setelah fase embriotik yang tadinya ada plant debris suspension tadi, fase berikutnya adalah bar construction, di mana disusun oleh batu pasir dari ukuran medium, dan beberapa tempat ada ripple di sini, karbon ripple. Terus kemudian juga kita temukan adanya mud drip ya, sediment starvation, di mana itu yang mencirikan ada suatu fase istirahat pengendapan pada saat pembentukan gosong pasirnya atau endapan pasir atau barnya ini. Kemudian yang menarik lagi di bagian atasnya, karena ini polanya mengkasar ke atas, saya temukan lagi, tapi saya cukup bingung karena fragmennya ini apakah itu peridotit ataukah batu greywacke, ataukah dia dari batuan metamorf yang belum sempat termetamorfikkan namanya, tapi ukuran butirnya pasir, akhirnya atau itu yang kita namakan metapsamit. Nah, ini sebenarnya masih cukup bingung di saya, karena ini baru saya temukan gitu yang pertama kali di sini, dan kita juga tidak lakukan, sebenarnya kalau kita pengen tahu lebih detail ya harus kita lakukan analisis petrografi, tapi dalam hal ini tidak kita lakukan karena tidak ada kaitannya dengan keekonomisan tambang. Oke, kemudian kita bisa melihat bahwa di sini itu ada fasies dari lingkungannya fluvial tadi berubah ke daerah tidal. Nah, jika melihat teman-teman, di sini ada sim yang sangat tebal, kemudian tebalnya bisa mencapai 20 meteran, kemudian ada various play di sini. Nah, setiap satu pengendapan ini, satu lingkungan suatu gambut itu diendapkan di dalam satu sistem Mayer, namanya Mayer itu satu sistem pengendapan si gambutnya terbentuk batu bara. Apakah ini multiple Mayer? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kemudian dengan dicirikan oleh adanya parting-parting di sini. Kemudian lingkungannya ambrotrofik ya, karena memang menurut saya ambrotrofik bukan tematik karena dia fasiesnya masih ada sisa-sisa kayu batang di sana. Kemudian dia tidak purely murni parting, karena kalau kita lihat dari partingnya ke bawah ini purely batu bara. Jadi tidak ada gangguan muka air tanah pada saat pengendapan. Jadi posisinya dia menurut interpretasinya di atas dari danaunya tersebut. Kemudian kalau kita kaitkan lagi terhadap tektoniknya, apakah pada saat pengendapan si batu bara ini mengalami rate sedimentasi yang maksimal yang berkaitan dengan pengangkatan dari pegunungan Meratus itu tersendiri. Nah, kemudian setelah fase fluvial dipotong oleh fasies dari channel, kemudian kita interpretasikan ada perubahan lingkungan pengendapan dari yang fluvial menjadi intertidal. Ini cirinya apa? Cirinya adalah ada yang tadi interkalasi antara organik tanaman debris dengan batu lanau, dengan ada pasir juga di situ, ada lempungan, dan dia banyak lentikuler di sana ditemukan. Nah, kalau kita plotting ke dalam ilmu sequence stratigraphy, saya coba
menempelkan gitu ya, coba menginterpretasikan bahwa oh ternyata di sini ketika ada channel score, kemudian dia mengalami lingkungan dari fluvial, kemudian ke intertidal, ditumpuk intertidal, berarti dia akan mengalami pendalaman. Nah, ketika mengalami cekungan mengalami pendalaman, maka transgresif masuk ke situ. Nah, kenapa transgresif masuk ke situ? Oh, ternyata juga ditemukan di lapangan transgresif surface atau transgresif plate-nya itu, oh saya temukan di situ lempung juga ada lentikuler yang diperkuat lagi dengan adanya vertikal burrow tadi, trace fossil tadi dari squalitos. Oh ternyata lingkungannya mengalami perubahan dari yang fluvial menjadi ke fase tidal. Nah, kemudian dari paleogeografi model coba saya bangun di sini dari fluvial masuk ke tidal tadi, di mana dia dibawa oleh pengendapan si batu pasir yang polimik tadi diendapkan oleh di channel yang saling amalgamasi. Coba saya ukur paleokarentnya, oh ternyata trennya dia relatively, walaupun ada yang ke timur, tapi secara umum dia relatif ke dari arah northeast southwest ya, di mana paleo hike-nya atau tinggian purbanya sebagai supply sedimennya itu ada di daerah-daerah northwest. Kemudian di sini coba saya interpretasikan karena di sini harus dibatasi oleh subcrop, maka saya menemukan di sini ada point bar singkapan point bar, maka coba saya interpretasikan saja, oh polanya mungkin dulunya channelnya adalah di sini gitu. Kalau di sedimen bawahnya ada point bar di daerah situ, kemungkinan besar kemungkinan dia akan tekukan channelnya dia kurang lebih ke arah southeast ya, karena dia paleokarentnya tadi dari arah northwest ke southeast. Kemudian di sini di bagian bawah channel ini tadi itu tadi banyak material lake depositnya yang multifragment tadi yang saya sebut ada chert, ada granit, di situ ada gneiss juga, kemudian ada coal, yang coalnya ada dua macam, ada coal yang bentuknya rounded, ada yang block ini angular gitu. Oke, masuk kepada pengangkatan Meratus. Nah, kita bisa melihat ketika terendapkan si formasi Tanjung, Meratus belum mengalami pengangkatan. Ini juga dibuktikan dari si formasi Tanjung dari semua lapisan itu secara megaskopis sebenarnya dia tidak ada fragmen-fragmen yang menunjukkan di sana itu ovalit, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya fragmen itu. Nah itu tergantung nanti penelitian gimana. Cuman menurut saya dari yang sejauh penelitian yang ada di sini itu fase pengendapan Tanjung Meratus belum mengalami pengangkatan. Kemudian fase berikutnya ada fase transgresi di mana Tanjung ini ditumpangi oleh batu gamping yang memang secara masif dia tersebar merata di cekungan. Nah, ketika sedimen savanya berkurang, terus pendalaman cekungan, maka transgresif masuk ke situ. Fase berikutnya, ketika kita kaitkan dengan ilmu apa tadi namanya sea level curve ya, setelah fase transgresif puncak, makanya kan setelah TST ke HST. Nah, ketika puncak dari HST itu nanti dia akan turun. High stand itu dia akan turun ke fase low stand. Nah, fase low stand-nya ini yang menurut saya adalah fase pengendapan dari si formasi Warukin gitu. Nah, fase ini mulai terangkatlah si kompleks Meratus itu dibuktikan dengan fragmen-fragmen batuan oviolit yang saya temukan di lapangan. Nah, dia tererosi, kemudian transportasi, terendapkan di channel-channel yang amalgamated tadi. Nah, kemudian ini menurut penelitian dari para ahlinya bahwa menurut Witz ya, ini channel batu pasir yang ada di cekungan Barito dan cekungan asam-asam ini dia lebih cocok kepada daerah lingkungan
quark recycle ya, origin recycle. Nah, ini pas saja ketika kita masuk kepada setting tektoniknya di mana tadi ada collision antara paternoster dan Squaner block. Nah, produk batuannya ada subarkos dan quartz aenit. Nah, kalau arkos ini pastinya dia akan banyak mengandung feldspar. Feldspar-nya dari mana? Dari benua tadi, dari benua Squaner, atau mungkin bisa jadi dari sisi selatan atau Karimun Jawa Arc yang sebelum kabur tadi, sebelum kabur. Nah, itu menurut Witts seperti itu, ada yang dari Squaner dan ada satu lagi dari apa namanya Karimun Jawa Arc. Nah, kemudian, seperti yang saya bilang tadi, ketika saya di bottom channelnya saya menemukan ada peridotit, ada quartzit, kemudian ada ophiolite di situ. Kemudian ada batu bara juga, ada batu bara yang secara fisik dia jauh berbeda. Dia lebih keras, dia lebih rounded. Jadi dia sempat transport jauh. Nah, pertanyaannya ini dari mana? Nah, coba saya analogikan dengan di gambar sebelah kiri ini. Ini ada gambar sesar naik di mana di bagian zona yang terparah ini, dia si lapisan sedimennya dia mengalami penebalan. Oh, ternyata benar dengan konsep analogi penebalan dari continental crust di si paternoster ketika nabrak dengan southwest block tadi, di mana ketika penebalan kerak itu di situ terjadilah proses metamorf yang dulunya subduction, kemudian di belakangnya setelah proses collision terjadi, yang semula fasies metamorfnya high pressure, kemudian menjadi ke medium pressure, yang semulanya adalah fasies sekis glaukovan, kemudian di overlay fasies granulit, maka cocok saja gitu ketika granulit ditemukan banyak di daerah Meratus Timur itu merupakan penciri penebalan kerak yang terjadi dari kontinen yang saling bertabrakan itu. Nah, menurut salah satu ahli Monir bahwa granulit itu bisa terjadi dari setidaknya empat kejadian. Pertama adalah akibat konvergen dari si collision kerak itu, sehingga mengalami penebalan, sehingga ketika mengalami penebalan karena efek stres tadi, maka dia akan membubung ke dalam. Ketika membubung ke dalam sana, maka dia akan mengalami kenaikan gradien geothermal. Nah, yang kedua adalah ada intrusi yang sangat besar. Intrusi yang sangat besar itu memotong kerak benuanya, sehingga mengalami pemanasan dan penaikan dari pressure-nya. Kemudian juga ada beban dari batolit yang ada di continental crust yang membebani. Kemudian juga ada bisa terjadi granulit itu terjadi karena fase ekstensional tektonik gitu. Oke. Kemudian kalau kita masuk lagi kepada channel tadi, oh ternyata ada quartzit, ada peridotit, ada coal. Saya coba analogikan dengan sama halnya karena coal ini secara fisik dia jauh lebih keras, lebih mengkilat. Maka saya coba berasumsi bahwa di sini coal-nya ya bukan dari Warukin, tapi melainkan dari formasi Tanjung. Nah, itu nanti jawabannya ada di slide setelah ini. Kenapa dari formasi Tanjung? Dia secara fisik jauh berbeda. Nah, saya coba analogikan juga ke dalam formasi Tanjung itu, ketika terjadi struktur di sini, banyak sesak naik di sini, ini ada roof duplex-nya, ada splay-nya juga banyak di sini. Nah, salah satu lapisan di zona damage, zona yang rusak ini, dia mengalami penebalan. Disitulah banyak struktur-struktur atau kekar-kekar yang motong. Nah, ketika kekar-kekar yang motong itu saling ketemu gitu, maka dia akan saling mencacah-cacah dan hasil cacahannya itu dia bisa potensi yang paling besar untuk lepas hingga akhirnya tertransport masuk ke dalam cekungan. Itu pun coba saya analogikan ketika terjadi kolisi antara paternoster dan southwest block di sini, maka tentunya di sana banyak terjadi sasar naik dan zonanya struktur yang memang terus merusak si paternoster itu sehingga merusak si Meratus itu hingga pada akhirnya dia
gampang sekali lepas dari Meratus dan dia masuk ke cekungan Asem-Asem. Oke, ini coba saya kumpulkan dari lapangan itu ternyata ada 2 jenis batu bara di sini yang angular ini yang kilatnya kiap arang relatif lebih tidak kompak, ini adalah dari Waukin. Kemudian yang rounded ini yang keras sekali, ini lebih relatif dari source-nya dari Tanjung. Kemudian ada chert, ada basal, peridotite, dan phyllite. Ini kelompok dari OPS, Oviolet Plate Stratigraphy. Kemudian ada kelompok dari benua juga, dari granit dan diorit. Saya temukan di dalam satu channel batu pasir itu. Kemudian ada tuff. Nah, kenapa bisa ada tuff di sini? Seperti yang saya singgung tadi, ternyata di Late Cretaceous dia ada magmatisme alkalin di sana. Nah, produknya ada formasi Puda, ada formasi Haruyan, adalah di daerah hulu sungai sana, secara peta geologi banyak temukan lava ya, lava. Terus ada tuff juga di sana, ada breksi. Kemudian ada gneiss, ada granit, ada quartzite. Nah, ini source-nya dari mana? Saya menduga itu source-nya bisa dari Paternoster atau microcontinent Paternoster ataupun bisa dari Squaner. Nah, karena kalau kita melihat teoritis dari si kerak benua itu kan komposisinya granitik ya, silika aluminium. Dan uniknya saya tidak menemukan granulit di sini. Nah, kalau kita temukan granulit itu akan menjadi berbeda. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini itu penelitian saya ini sebenarnya pendukung dari penelitian para ahli. Kenapa? Tadi Wits tadi mengatakan bahwa yang pertama kali teruplift itu di daerah northeast, lengan northeast dari Meratus. Di sana itu berkaitan dengan tektonik yang ada di Kaltim ketika counterclockwise, kemudian mengalami deformasi. Beliau tidak menemukan di dalam Warukin itu fragmen-fragmen dari Meratus. Kemudian dari penelitian ini kita coba ternyata ada ternyata fragmen Meratus yang masuk ke dalam Warukin. Berarti asumsinya pada saat pengendapan si batu pasir ini ya tentunya Meratus sudah terangkat, tinggal kita cari umurnya saja si batu pasir ini ataupun sedimen di bawahnya dia terjadi kapan gitu. Kalau dia terjadi misalnya hasil umurnya itu Miosen awal tapi dia bagian atas gitu, oh berarti dia Meratus sudah terangkat dulu pada saat Miosen awal tapi waktu di bagian-bagian akhir. Nah, itu sebagai penguat itu. Yang kedua, dari sisi aspek granulitnya, saya tidak menemukan granulit. Nah, itu terkait dengan penebalan kerak yang ada di lengan northeast northeast Meratus itu, di mana Paternoster mengalami deformasi yang sangat kuat, itu terrefleksi di situ. Dari sisi topografi saja sebenarnya kita juga udah curiga tadi bahwa di daerah Meratus yang sisi northeast itu dia relatif terangkat hingga lebih tinggi daripada yang sisi southwest. Nah, kesimpulannya adalah ya memang kita mengetahui bahwa ternyata Meratus itu ternyata dia pada saat kapur ternyata bukan subduction di situ, ternyata collision. Nah, makanya subduction yang sebelumnya adalah Jurassic yang tadi mesotetis subduction di bawah Sundaland. Kemudian setelah itu di overlay atau disusul oleh collision di akhir di early Cretaceous. Kemudian dari pengangkatan Meratus itu kemudian dia diangkat tererosi karena zona struktur masuk ke dalam channel-channel yang ada di batu pasir Warukin. Nah, agen utamanya apa? Agen utama ya fases tadi, channel-channel yang ada di fluvial hingga tidal tadi. Kemudian fasenya apa saja? Fases yang ada di daerah lingkungan pengendapan si formasi Warukin ada fluvial hingga fases floodplain atau marsh dan tidal. Kemudian berdasarkan paleocurrent pengukurannya, tinggian purbanya ada di daerah northwest. Ya. Paleocurrent-nya merefleksikan dari northwest ke arah southeast hasil pengukuran axial main channel-nya tadi. Kemudian ya ini sebenarnya mendukung penelitian
beberapa ahli yang mengatakan bahwa yang terangkat duluan adalah fasies meratus di daerah northeast gitu, bukan di daerah southwest. Ini cukup mendukung karena saya tidak menemukan granulit di situ. Kemudian yang kedua juga dari penebalan kerak itu, zona deformasi yang terekam di topografi memang cukup merefleksikan kita bahwa yang terangkat di sana sampai relatively lebih tinggi daripada di daerah southwest. Dan mungkin itu dari saya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Arthur. Oke, tes. Ada yang di Oke. Mas Arthur, ya saya sebenarnya agak bingung menjelaskan bagaimana karena ini audiennya bukan hanya geologis gitu. Makanya saya dari tadi coba mencari kata-kata yang mikir sederhananya gimana. Oh, ya kalau ngomongin masalah audiens sih pesertanya sih setengah-setengah sih, ada yang dari profesional dan geologis sih. Dan ada mahasiswanya juga sih, Mas. Palingan ini sih menarik banget sih, saya jujur pribadi kaget juga dari penjelasan Mas Ali ya. Maksudnya dari walaupun Mas Ali ini profesional, cuma penjelasannya tuh benar-benar kayak akademisi sekali. Itu keren sih, asik sih bagi saya sih. Dan pasti bagi peserta juga keren juga gitu. Ini sih udah ada beberapa pertanyaan sih Mas, walaupun mungkin karena saya pribadi sih juga terlalu dalam banget dan menarik sih dan bisa menjelaskan masalah uplift Meratus tadi. Tapi saya pribadi sih jujur pengen ke Meratus dan belum sempat ke sana dan tertarik banget masalah geothermal manifestasinya sih. Tapi itu sekedar curcol dikit aja. Ini langsung aja ke sesi pertanyaan. Ada dari Mas Ghazali Rahman ya. Ini beliau bertanya seperti ini. Pertanyaan ada berapa nih? Satu. Jadi Mas Ghazali ini bertanyanya ada 2 atau 3 pertanyaan ya. Jadi sangat menarik menemukan molase deposit di formasi Warukin. Mas Ghazali bertanya bagaimana kondisi deformasi formasi Tanjung di daerah penelitian Mas. Apakah ditemukan fragmen kanibal dari quartz sandstone formasi Tanjung pada channel-channel molase Warukin tersebut? Itu pertanyaan pertamanya Mas. Monggo Mas. Oh ya, kalau sebenarnya di tempat saya bekerja itu tidak ada formasi Tanjung, cuman itu foto tadi dari set yang lain. Tapi sejauh pengalaman saya, sejauh yang saya teliti, kuarsit itu di lapisan batu pasir Tanjung saya belum menemukan. Jadi purely hanya kuarsa-kuarsa. Tidak tahu kalau misalkan kita coba masuk kepada petrografinya. Nah, kalau secara petrografi memang di sana Pak ahli mengatakan bahwa di formasi Tanjung memang ada kuarsa-kuarsa yang dari metamorf polikristalin gitu ya. Jadi dari proses metamorfik. Nah, kuarsa-kuarsa metamorf itu yang jadi kuarset itu itu source-nya dari mana? Pak ahli mengatakan itu dari Squaner Block atau dari Sundalen yang tadi mengalami collision dengan si Paternoster itu. Tapi sejauh ini di daerah formasi Tanjung itu kita tidak menemukan adanya fragmen kuarsit yang secara mikroskopis bisa kita lihat secara jelas gitu ya. Seperti itu sih. Terus ada lagi yang kedua ya? Oke. Oh, ini ada Mas yang kedua. Saya kira tadi masih ada berlanjutan dari jawaban Mas tadi saya kira. Oke. Ini pertanyaan kedua dari Mas Ghazali juga sama. Apakah di sekitar daerah penelitian, maybe di utaranya, ditemukan singkapan formasi Tanjung atau sedimen lain yang lebih tua dari Warukin dengan kondisi high deform? Itu Mas. Oke. Yang nomor 2 tidak benar. Di utaranya ada formasi Tanjung yang terdeformasi kuat di slide saya terakhir tadi. Itu sebagai analogi bahwa deformasi yang ada di formasi Tanjung itu kan lokal saja, artinya lokal stratigrafi yang memang merefleksikan bahwa deformasi di formasi Tanjung itu membentuk fault thrust belt atau sesar naik yang saling melembar gitu.
Nah, itu sama saja ketika collision terjadi, benua dengan benua penebalan, di sana terjadi sesar naik di situ. Sesar naik, kemudian zona strukturnya banyak di situ, kemudian zona struktur yang dicacah itu, maka dia akan rentan sekali mengalami erosi, kemudian masuk ke dalam cekungan. Itu dibuktikan bahwa zona struktur yang ada di formasi Tanjung, itu fragmennya juga masuk ke Warukin. Zona struktur yang ada di zona Meratus yang mengalami fault thrust yang ada di basementnya itu juga dia ternyata juga masuk ke formasi Warukin. Terus kemudian dari aspek struktur seperti itu, dari aspek fragmen yang tergandung tadi yang saya bilang ternyata granulit kita banyak ditemukan di daerah Meratus sisi northeast, itu tidak berkembang di sisi southwest. Nah, menurut Pak ahli memang di lengan selatan Meratus itu susunan batuannya itu ada 5 jenis setidaknya. Pertama adalah basement metamorf, kemudian ada igneous rock atau dari kota kontinen, kemudian ada sedimen turbidit yang pada saat tadi early Cretaceous magmatism tadi muncul gunung api namanya gunung api Alino subvolcanic di bawah air laut itu produk endapannya endapan turbidit, kemudian turbidit di kapur, kemudian itu turbidit untuk laut dalamnya. Ternyata di sisi shelf-nya, di sisi open marine-nya ada namanya formasi Manunggul yang umurnya late Cretaceous hingga Paleocene. Nah, itu late Cretaceous hingga late Miocene yang produknya itu adalah batu gampingan itu, dia masuk di turbidit sebagai olistolit atau olisostrom yang ada di daerah Meratus pada saat akhir Cretaceous. Nah, konsep yang ketika mengalami rework, hancuran masuk ke mana? Ke cekungan. Nah, itu yang merupakan analogi kerangka berpikir saya dalam membangun ini tulisan ini. Kemudian kalau untuk di utara Warukin apakah terdeformasi kuat? Ya, jawabannya terdeformasi kuat untuk yang formasi Tanjung gitu. Bahkan di sana sudah kadang strukturnya itu sudah bingung lagi kita membedakan mana antara yang pertama hingga fase yang pertama hingga fase yang berikutnya, karena sudah saling tumpuk gitu, saling superimposisi. Mungkin itu Mas Arthur. Oke, sangat kompleks ya. Saya sendiri sampai bingung juga. Coba mungkin kalau kita hubungkan dengan sedikit ke geologi teknik ya Pak ya, Mas ya. Berarti daerah-daerah dekat Meratus itu cukup kompleks ya secara struktur, dan mungkin hal yang selalu dihadapi di tambang-tambang di sekitar Meratus itu selalu batuan metamorf mungkin ya. Apakah benar ya Mas ya? Enggak. Jadi kalau kita bermain di sedimen Kenozoikum, sedimen tersier di daerah sisi selatan dari Meratus, tidak selamanya kita secara akan menemukan batuan metamorf. Karena sejauh ini yang kita temukan di batuan metamorf itu hanya Warukin saja gitu. Tapi kalau Tanjungnya apakah ditemukan atau tidak, menurut penelitian dahulu itu selama nggak ada di Tanjung. Itu menunjukkan bahwa pengendapan si Tanjung Meratus belum terangkat gitu. Sumbernya dari mana ya? Dari metamorfik yang lebih tua, atau dia dari basement yang pada saat pengendapan si Tanjung rifting, ada alluvial fan di sana. Tinggian dari alluvial fan itu yang menjadi sedimen supply masuk ke dalam cekungan. Nah, itu. Nah, tinggian ini dalam tanda kutip adalah saat ini adalah yang asumsi yang familiar ada dari Schreiner dan Paternoster gitu. Dari sisi selatan ada tinggian Karimun Jawa atau Karimun Jawa Arc yang itu satu umur dengan subduction dari Jurassic tadi di proses Meratus. Jadi kalau dibilang Meratus zaman kapur itu subduction pada late Cretaceous seumur dengan Karang Sambung, jawabannya tidak, karena dari fasies metamorfik sudah berbeda, karena fasies metamorfik Jura yang high pressure yang menunjukkan subduction itu
itu terjadi zaman Jura di daerah Meratus. Kemudian ternyata di zaman Kapurnya dia sudah di collision atau subduksinya dia nutup karena belakangnya ada collision dari si Paternoster. Di belakang Paternoster ternyata ada Bantimala yang lagi subduction. Nah, kalau Bantimala ini kita hubungkan, dia fases metamorf produknya dan umurnya dia relatively sama dengan yang di Karangsambung dan mungkin Ciletuh ya. Jadi kalau kita bagi ada dua zona subduction di sini, subduction zaman Jurassic ya, yang tadi Karimun Jawa Ark ke Meratus hingga ke Mangkalihat. Nah, itu yang dibuktikan oleh metamorf yang umurnya relatif lebih tua. Kemudian fase subduction berikutnya belakangan itu di zaman Kapur itu fase subduction yang ada di Karangsambung, kemudian Ciletuh, Bantimala, Baru, Pompangeo, Lantimojong dan seterusnya itu. Nah, terus ada yang satu terlupa di Kalimantan Selatan ini sebenarnya ada juga apa namanya formasi Tanjung yang dia diintrusi oleh basal. Nah, ini sebenarnya bisa jadi temuan baru di dalam kolom stratigrafi. Kalau kita melihat kolom stratigrafi dari WITS ini tidak ada Tanjung yang diintrusi oleh basal. Nah, itu ada di posisinya di utara dari daerah Kota Baru. Nah, itu merupakan bagian salah satu dari lokasi kerjanya tempat saya bekerja, dan itu sudah diteliti, tapi untuk revisi stratigrafinya sebenarnya belum ada, dan itu masih misteri sebenarnya basalnya itu gimana gitu terjadi. Kan pada saat itu fase rifting. Mungkin itu Mas Arthur yang sedikit saya bisa jelaskan. Apa-apa Mas, menarik sekali sih, jujur saya tertarik sekali dengan penjelasannya Mas Ali. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya, mungkin ada beberapa yang pengen disampaikan lagi oleh Mas Ali, apa sampai sini aja atau gimana? Oh, enggak ada sih. Ya mungkin itu kalau dari saya ya ini yang bisa saya tulis ya. Ini kalau masih jauh dari kata kebenaran ya, karena datanya itu masih sangat terbatas, dan ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan keekonomisan yang berkaitan dengan pertambangan. Jadi ya datanya hanya by lapangan saja gitu. Nah, gitu sih. Oke, mungkin itu juga yang mengundang kita ya sebagai geologis juga untuk meneliti terus, apalagi Kalimantan ini kan masih luas ya Mas ya. Maksudnya sampai Mas tadi bercerita bahwa ada daerah Mas saja mungkin masih ada beberapa yang perlu bisa dibenarkan gitu dari beberapa teori-teori. Ya kan apa yang telah diceritakan Mas ini juga sangat menarik banget dan membuka pikiran saya dan teman-teman tentunya. Mungkin sebelum saya akhiri, kita tutup, mungkin teman-teman bisa nyalakan webcam-nya masing-masing untuk dokumentasi acara. Mungkin teman-teman ayo, Mas Asyari Ahmad, Mas Fikri, Mas Safi, mungkin bisa dinyalakan webcam-nya masing-masing. Mas Ali bisa stop share screen-nya supaya bisa ini. Oh ya, ini saya sudah sama. Share screen-nya di bawah itu kan ada pilihan tuh screen, itu diinikan aja, diklik aja share screen-nya. Nanti dia mati otomatis. Share screen. Ada nggak? Atau di bagian menu si ininya, go to meet. Mungkin mati ya? Yang lain, iya udah. Yang lain ayo bisa di ini webcamnya dibuka-buka dulu supaya bisa didokumentasi. Mungkin saking dalamnya Mas Ali ini bercerita, yang lain sampai ngebul Mas otaknya. Saya pun ngebul juga otak. Ya sebenarnya dari awal saya bingung kata-kata yang mau saya sampaikan seperti apa. Jadi ya bingung aja. Jadi selama tadi yang mau saya sampaikan, saya berpikir bahwa wah ini penyampaian gimana ya, karena ada bahasa-bahasa yang memang menurut saya itu orang lain nggak paham gitu. Kalau orang umum nggak paham, akhirnya coba saya sederhanakan saja. Apa-apa Mas. Ayo yang lain
Boleh Mas Sanusi, Mas Andesta, Mas Heru, monggo Mas Rizky bisa nyalakan dulu webcamnya supaya bisa didokumentasi dulu. Saya juga kadang-kadang Mas mungkin ini juga sih. Tapi menarik sih, harus cari terobosan-terobosan acara yang kayak gini sih Mas, jujur pribadi. Ya. Mbak Ida, Mas Asri, Mas Gilang ayo. Ada Mas Gilang Mas, cuman di unmute sama dia. Saya nggak tahu nih dia lagi ngapain nih. Mungkin kalau gitu saya langsung aja ya Mas ya. Ini saya Ya. langsung ini aja, sprint screen aja. Mungkin satu, ayo Mas Rahmat, ayo 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih yang lainnya ya sudah bisa hadir di acara Lereng Nusantara. Saya juga berterima kasih banget sama Mas Ali Ahmad yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin ke depannya Mas, kalau ada acara-acara lagi bisa kami undang lagi. Jadi mungkin kalau mamanya Oh Mas iya. berkenan juga. Ya, makasih. Terima kasih yang lain. Siap. Oke, saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Set. Cipet.